Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ya, Nak. Ya Pak. Bagaimana kabar kamu hari ini, Nak? Baik Pak. Sepertinya kamu sudah siap untuk ujian tengah semester minggu ini ya? Ya Pak, ini saya baru mengumpulkan buku dan berangkum materi yang akan saya pelajari nanti. Oh, begitu rupanya. Bapak ingin tanya sebelumnya, apakah kamu datang ke sini atas kemauan kamu sendiri atau ada yang menyuruh? Saya ke sini atas kemauan saya sendiri Pak. Apakah kamu sudah pernah melakukan konseling baik dengan saya atau konselor lainnya? Belum pernah Pak, ini pertama kalinya. Nah, sebelum itu Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang konseling itu sendiri. Konseling ini adalah layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan agar mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat bagi dirinya Tetapi sampai sini apakah kamu sudah mengerti? Ya Pak. Bapak sendiri di sini merupakan konselor yang akan berusaha membantu kamu menemukan jalan keluar atau masalah atau kesulitan yang sedang kamu hadapi. Kamu di sini sebagai konselor sebaiknya aktif untuk mengemukakan masalah dan hal-hal terkait masalah kamu, berbagai kemungkinan terkait masalah agar mudah menemukan jalan keluar untuk masalah yang kamu hadapi. Apakah kamu sudah mengerti? Ya Pak, saya sudah paham. Dan insya Allah saya akan berperan aktif Pak. Tapi apakah yang kita bicarakan ini akan diketahui orang lain Pak? Tenang saja Nak, kamu tidak usah khawatir, hal ini akan diketahui oleh kamu dan Bapak saja dan konseling itu sendiri. Ada kode etik, salah satu asas kerahasiaan, jadi jangan ragu Nak atau takut ya. Baiklah Pak kalau begitu. Bapak ingin tanya, apa yang kamu harapkan dalam proses konseling ini? Saya harap masalah yang saya hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang tepat dan terbaik Pak. Jadi konseling ini akan membutuhkan 2 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan itu 45 menit. Bagaimana? Nah, kamu setuju? Ya Pak, saya setuju. Baiklah, mari kita mulai konselingnya ya. Bisakah kamu coba ceritakan kepada Bapak apa yang masalah atau kesulitan yang kamu hadapi? Begini Pak, seperti yang Bapak tahu bahwa ujian akhir semester sudah dekat, tapi saya takut dengan hasilnya. Apakah hasilnya akan bagus Pak? Nah, kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu bisa ragu akan hal ini, Nak? Saya selalu merasa cemas jika memikirkan tentang ujian Pak. Kenapa kamu merasa cemas akan hal itu? Saya merasa begitu karena pikiran seperti apakah saya bisa menjawab soal ini, bagaimana hasilnya nanti, pikiran seperti itu Pak. Tetapi bukankah kamu sudah siap dengan rangkuman serta belajar dengan baik? Iya Pak. Jika boleh Bapak tahu, perasaan takut ketika ujian akhir semester itu sejak kapan, Nak? Sejak saya SD Pak. Waktu itu saya belajar giat untuk ujian karena kata orang tua saya nilai ujian itu sangat berpengaruh untuk lanjut ke sekolah yang unggul. Tetapi di waktu itu saya hampir tidak lulus Pak, dan waktu saya hampir tidak lulus orang tua saya marah besar dan menghukum saya sendirian Pak. Hal itu membuat saya takut Pak. Tetapi yang membuat saya merasa lebih takut kalau kesalahan seperti kemarin itu terulang lagi Pak, yang nantinya bisa menyebabkan orang tua saya marah kembali. Baiklah, dari yang diceritakan tadi, kamu merasa takut tidak lulus dan yang dapat menyebabkan kamu kena marah oleh kedua orang tuamu. Dan perasaan takut itu karena ujian ini bukan ujian biasa, sehingga membuat kamu tidak
berkonsentrasi dalam menjawab soal dan akhirnya mendapatkan nilai minimal. Ya, iya Pak. Saya tidak ingin berlarut dalam masalah ini. Saya ingin menghilangkan rasa cemas saya Pak. Karena coba saya tidak cemas, berarti saya bisa memberi yang terbaik lagi dan dalam menjawab soal Pak. Oke, sebelum Bapak memulai membantu kamu, apakah kamu pernah melakukan usaha untuk mengatasi kecemasanmu itu, nak? Karena Pak, ketika sebelum ujian saya mencoba merelaksasikan diri dengan mengatur pernapasan saya Pak. Bagus. Jadi kamu sudah pernah berusaha mengatasi masalah kamu sendiri ya. Baiklah, untuk kali ini Bapak akan membantu kamu untuk lebih rileks dan menghilangkan kecemasan dengan teknik desentrasi sistematis. Teknik desentralisasi sistematis itu apa Pak? Jadi teknik ini merupakan pengganti kecemasan dengan menggunakan relaksasi. Nah, yang Bapak lakukan sekarang adalah metode relaksasi. Bisa kamu pelajari dan pahami. Oh seperti itu ya Pak. Saya paham. Baiklah, kita mulai ya. Silakan kamu mengambil posisi duduk yang rileks dan nyaman. Sekarang posisi duduk dan yang nyaman pemirsa. Nah, sekarang tutup matamu dan bayangkan bahwa kamu sedang mengikuti ujian. Iya, Pak. Ya Pak. Baiklah, buka matamu, kemudian tarik napas melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut secara perarah. Rasakan rileksnya. Kemudian sekarang angkat tangan kananmu dan kepalkan yang kuat. Rasakan tekanan lengan bagian bawah dan tahan selama 5 menit. Lalu turunkan tanganmu secara perlahan-lahan. Iya Pak. Lalu lakukan hal yang sama pada tangan kirimu. Selesai, rasakan perbedaan tanganmu tadi. Relax sekarang. Sekarang luruskan kedua tanganmu dan kepalkan ke atas pundakmu. Tahan selama 5 detik lalu turunkan. Sudah selesai ya Pak? Ya sudah. Sekarang tutup matamu dan bayangkan bahwasanya kamu lulus ujian akhir. Iya Pak. Apakah kamu sudah rileks? Iya Pak. Bagus. Kelihatannya kamu sudah mampu rileks sepenuhnya ketika akan menghadapi ujian. Namun itu tidak hanya ketika kamu membayangkannya. Jadi untuk memperkokoh hasil latihan relaksasi tadi, Bapak memberi kamu tugas rumah. Tugas seperti apa Pak? Nah, nanti ketika di rumah kamu melakukan relaksasi tersebut berulang kali agar setiap sikap tenang makin kuat dan benar-benar tenang dan rileks ketika menghadapi tetapi ujian kamu tetap berjalan dan berlatih seolah-olah agar semakin baik menghadapi semuanya nanti ya. Baik Pak, saya akan melakukannya. Oke, baiklah, Bapak merasa senang jika kamu sudah yakin untuk melaksanakan rencana tersebut. Bapak harap kamu melaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi harapan Bapak akan dan kamu dapat tercapai. Iya Pak, saya harap juga begitu. Oke, baiklah, Bapak rasa konseling hari ini sudah cukup. Jika kamu mengalami hambatan atau kendala, jangan sungkan-sungkan untuk menemui Bapak ya. Bapak siap untuk mendengarkan dan membantumu jika diperlukan lagi. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Kalau begitu saya pamit Pak. Oke, ya Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.